Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailani Dana Zakia dengan NIM akhir 2103 dari kelas TBIN 3C. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Integrasi Prinsip Empirisme John Locke dalam Konteks Pendidikan Islam. Apa itu empirisme? Inti dari empirisme adalah gagasan bahwa pengalaman bukan akal murni atau intuisi adalah fondasi utama dari sebuah pengetahuan. Empirisme dalam aliran filsafat memegang teguh keyakinan bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi dan observasi. Dengan tokoh sentral yaitu John Locke, salah satu filsuf paling berpengaruh, memperkenalkan konsep fundamental tabula rasa yang mengibaratkan pikiran manusia saat lahir sebagai lembaran kosong. Selanjutnya ada konsep tabula rasa, lembaran kosong adalah fondasi pemikiran empirisme John Locke. John Locke berargumen bahwa pikiran manusia saat lahir seperti selebar kertas putih yang belum ditulisi. Semua pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki diperoleh melalui interaksi dengan dunia luar. Pengalaman membentuk individu. Melalui pengalaman-pengalaman ini, ide-ide sederhana terbentuk yang kemudian digabungkan menjadi ide-ide kompleks. Empirisme dalam pendidikan fokus pada dunia nyata. Ada 3, yang pertama adalah pendidikan sebagai penulis. Guru dan lingkungan pendidikan memiliki peran krusial sebagai penulis pada tabula rasa anak. Mereka bertanggung jawab menciptakan pengalaman yang kaya dan bermakna untuk membentuk pribadi peserta didik. Yang kedua ada pembelajaran aktif, yaitu metode pembelajaran harus menekankan observasi, eksperimen, dan praktik langsung. Hal ini mendorong peserta didik untuk menjelajahi, bertanya, dan menemukan pengetahuannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu lingkungan yang kaya. Pentingnya menyediakan lingkungan belajar yang merangsang indera dan menawarkan berbagai kesempatan untuk berinteraksi dengan objek, fenomena, dan orang lain. Perspektif pendidikan Islam atau konsep fitrah berbeda dengan konsep tabula rasa yang menekankan ketiadaan pengetahuan bawaan. Di pendidikan Islam berdasarkan pada konsep fitrah. Fitrah adalah kodrat suci dan kecenderungan bawaan manusia untuk mengenal Tuhan dan berbuat kebaikan. Potensi bawaan manusia dilahirkan dengan potensi spiritual dan moral yang sudah tertanam. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi ini agar selaras dengan tujuan menciptakan manusia. Yang kedua ada pengembangan holistik. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual tetapi juga spiritualitas, moral, dan sosial dengan tujuan adalah membentuk insan kamil atau manusia seutuhnya. Dan yang terakhir ada integrasi fitrah dan empirisme. Integrasi kedua konsep ini menuntut sebuah pendekatan pendidikan yang holistik di mana pengalaman indrawi yang digagas empirisme diperkaya dengan nilai-nilai agama yang intern dalam fitrah. Integrasi empirisme dan pendidikan Islam menggabungkan pandangan John Locke tentang pentingnya pengalaman dengan fondasi spiritual. Pendidikan Islam menciptakan kerangka pendidikan yang komprehensif dan mendalam. Yang pertama ada Locke membentuk pengetahuan. Prinsip empirisme John Locke menegaskan bahwa pengetahuan dan karakter manusia terbentuk melalui akumulasi pengalaman indrawi dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada Islam atau landasan karakter. Pendidikan Islam menyediakan kerangka nilai-nilai dan spiritual yang kuat sebagai landasan untuk pembentukan karakter yang beriman dan bertakwa. Dan yang terakhir ada sinergi pembelajaran. Pendidikan Islam dapat memanfaatkan metode empiris, observasi, eksperimen, dan praktik untuk memperkuat pembelajaran yang berbasis pengalaman namun selalu berlandaskan pada nilai-nilai agama. Implikasi dalam proses pendidikan. Integrasi empirisme dan pendidikan Islam membawa implikasi signifikan. Yang pertama ada guru sebagai fasilitator spiritual. Peran guru sebagai fasilitator ini bertransformasi dari sekadar menyampaikan materi menjadi fasilitator yang merancang pengalaman belajar bermakna. Dan yang kedua ada moral dan akhlak melalui pengalaman. Pembentukan moral dan akhlak dilakukan bukan hanya melalui ceramah melainkan melalui pengalaman nyata yang dialami peserta didik. Dan yang terakhir ada pendidikan bukan sekedar transfer ilmu. Pendidikan dipahami sebagai proses holistik yang lebih dari sekedar transfer ilmu. Ini adalah membuktikan bahwa karakter yang beriman, bertakwa sekaligus cerdas dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus dan contoh praktisnya. Yang pertama ada eksperimen dalam pembelajaran agama dan sains. Contohnya, dalam pembelajaran IPA, guru dapat membimbing siswa melakukan eksperimen tentang siklus air. Setelah itu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan alam dan kekuasaan Allah. Ini menggabungkan observasi ilmiah dan refleksi keimanan. Yang kedua ada pembiasaan nilai dalam aktivitas sehari-hari, contohnya program kebersihan sekolah yang melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Setelah kegiatan, guru akan mengajak refleksi tentang pentingnya kebersihan dalam Islam atau toharoh dan dampaknya pada kesehatan serta iman. Dan yang terakhir ada pembelajaran akhlak melalui pengalaman sosial. Contohnya ada kegiatan bakti sosial atau kunjungan ke panti asuhan. Melalui interaksi tersebut, siswa mengalami empati dan kasih sayang. Guru kemudian membimbing mereka merefleksikan diri, nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan sedekah dalam Islam. Integrasi dua paradigma besar ini meskipun menjanjikan, tidak luput dari tantangan sekaligus membuka sebagai peluang inovasi dalam pendidikan. Yang pertama ada tantangan keseimbangan harmonis. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan yang harmonis serta penekanan pada pengalaman empiris dan penguatan nilai-nilai agama. Dan yang kedua ada peluang. Peluang di sini adalah model pendidikan holistik. Integrasi ini membuka peluang besar untuk menciptakan model yang holistik yang tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas dan intelektual, tetapi juga kaya akan karakter, kuat spiritual, dan beriman teguh. Dan yang ketiga ada adaptasi kurikulum dan pelatihan guru. Untuk merealisasikan integrasi ini, diperlukan adaptasi kurikulum yang mengedepankan pembelajaran berbasis pengalaman dan nilai. Pelatihan guru juga esensial untuk membekali mereka dengan metodologi yang tepat dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah membangun pendidikan holistik berbasis empirisme dan Islam. Dari pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa empirisme John Locke memiliki potensi besar untuk diintegrasikan secara harmonis dengan nilai-nilai luhur pendidikan Islam. Yang pertama ada sinergi yang memperkaya, pendidikan yang menggabungkan penekanan dan pengalaman indrawi empirisme dengan landasan spiritual dan moral pendidikan Islam akan menghasilkan pembelajaran yang lebih kaya dan mendalam. Dan yang kedua ada individu berkualitas. Integrasi ini berorientasi pada pembentukan individu yang berkualitas, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi terhadap dunia modern tetap adaptif dan kokoh dalam moralitas dan keimanannya. Yang terakhir ada menjawab tantangan zaman. Melalui pendekatan ini, penelitian ini, pendidikan Islam dapat menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dengan menawarkan model pendidikan yang relevan, kontekstual, dan mampu membimbing generasi muda menuju kehidupan yang bermakna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.